Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kullu syai'in limulkihi fa subhanallahi syari'il ahkam al-mumayyizi bainal halali wal haram. Ahmaduhu ala ma fataha min guamidil ulumi bi ikhrajil afham. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi azala bayanuhu kulla abham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Akhrajahu al-Bukhari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal amil amilin wal musannifin wal mukhlisin wasufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin khususan Syekh Muhajirin bin Hamzah Al-Jari, Sumailah Syekh Muhammad Yasir bin Isa Al-Fadani, Sumailah Syekh Nawawi Al-Bantani, taqammadahumullah bi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim bi darain amin. Wa bi niyyati sahlah li fahmi hadzal kitab syai'unillahi lahu wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama. Wa id qulna, dan ketika kami katakan, lil malaikati, bagi para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian bagi Adam alaihi salam. Sujuda ta'zimin, sujuda ta'zimin li Adam min ghairi wad'il jabhati, min ghairi wad'il jabhati alal ardi. Sujuda ta'zimin, sujud penghormatan, li Adama, bagi Nabi Adam alaihi salam, min ghairi wad'il jabhati, daripada tanpa meletakkan jidat, alal ardi, di atas bumi. Fasajadu, maka mereka sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Aba an amrillahi, aba, ia enggan, an amrillahi, dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
wastakbaro dan sombong. Ai ta'azama anis sujudi li Adam. Ai ta'azama anis sujudi li Adam. Maksudnya ia merasa tinggi, merasa besar, merasa mulia dari sujud untuk Nabi Adam alaihi salam. Wa kana minal kafirina, dan adalah dia iblis termasuk orang-orang yang kafir. Ai sara minal kafirina biibaihi an amrillahi. Ai sara minal kafirina biibaihi an amrillahi. Ai maksudnya sara minal kafirina, dia menjadi bagian orang-orang yang kafir, biibaihi dengan keengganannya, ketidakmauannya, an amrillahi dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu anna iblisa hina istighaluhu bil ibadati kana munafiqan kafiran. Wa yuqalu, dan dikatakan, anna iblisa, sesungguhnya iblis itu hina istighaluhu, ketika dirinya sibuk, bil ibadati dengan ibadah, kana munafiqan kafiran, adalah iblis itu munafik lagi kafir. Wa hadha sujudu kana qabla dukhuli Adama al jannata. Wa hadha sujudu kana qabla dukhuli Adama al jannata. Wa hadha sujudu, dan sujud ini kana itu terjadi qabla dukhuli Adama al jannata, sebelum Nabi Adam alaihi salam masuk ke surga. Waruwiya inna bani Adama usrul jinni, dan telah diriwayatkan bahwasannya keturunan Adam alaihi salam itu 1/10 dari jin. Wal jinnu wa banu Adama usru hayawanatil barri
Wal jinnu wa banu adama usru hayawanatil barri. Jin dan anak Adam, keturunan Adam alaihi salam itu 1/10 dari hewan-hewan darat. Wa haula'i kulluhum usrut tuyuri, dan mereka semuanya 1/10 dari burung-burung. Wa haula'i kulluhum usru hayawanatil bahri. Wa haula'i kulluhum usru malaikatil ardi al muwakkalina biha. Wa kullu haula'i usru malaikati sama'id dunya. Wa kullu haula'i usru malaikatis sama'is saniyati. Wa ala hadza tartibi ila malaikatis sama'is sabiati. Wa ala hadza tartibi ila malaikatis sama'is sabiati. Summal kullu fi muqabalati malaikatil kursiyyi. Summal kullu fi muqabalati malaikatil kursiyyi nazrun qalilun. Summa kullu haula'i usru malaikatis saradikil wahidi. Usru malaikatis suradikil wahidi min suradiqatil arsy allati adaduha sittu mi'ati alfin. Tulu kulli suradiqin, tulu kulli suradiqin wa arduhu wa samakuhu idza qubilat bihis samawatu wal araduna wa ma fiha wa ma bainaha fa innaha kullaha takunu syai'an yasiran
syai'an yasiran wa qadran sogiran. Wa ma min miqdari maudi'i qadamin illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un aw qa'imun lahum zajlun bitasbihi wa taqdisi summa kullu haula'i fi muqabalatil malaikati alladzina yahumuna haulal arsi kal kutrati fil bahri wala ya'lamu adadahum illallahu. Summa ma'a haula'i malaikatul lauhi alladzina hum asya'u Israfila alaihi salamu wal malaikatul ladzina hum junudu Jibril alaihi salamu wa kulluhum mushtaghiluna bi'ibadatihi ta'ala la yuhsa ajnasuhum wa kulluhum mustaghiluna bi ibadihi ta'ala la yuhsi ajnasahum wala muddata a'marihim wala kaifiyata ibadatihim illallahu ta'ala. Wa haula'i kulluhum usyru hayawanatil bahri, dan mereka itu semuanya 1/10 dari hewan-hewan laut. Wa haula'i kulluhum, dan mereka itu semuanya 1/10 dari
hewan-hewan laut. Dan mereka itu semuanya 1/10 malaikat bumi yang diwakilkan dengannya. Wa kullu haula'i, dan semuanya itu 1/10 malaikat sama'id dunya dan semuanya itu 1/10 malaikat langit yang kedua. Wa ala hadzat tartibi, dan atas dasar susunan ini sampai malaikat langit yang ke-7. Summal kullu, kemudian semuanya itu fi muqabalati malaikatil kursiyyi, pada muqabalah malaikat kursi, nazrun qalilun, jumlah yang sedikit. Kemudian semuanya itu 1/10 dari malaikat satu kemah dari kemah-kemah Arsy, yang jumlahnya itu ada situ mi'ati alpin, 600.000. Allati ada duha situ mi'ati alpin, yang jumlahnya itu ada 600.000. Tulu kulli suradikin, panjang setiap satu kemahnya, lebarnya dan tingginya, apabila dimuqabalahkan dengannya langit-langit dan bumi-bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya dan apa-apa yang ada di antara keduanya, di antaranya, fa innaha kullaha takunu syai'an yasiran wa qadran sugiron, maka sesungguhnya semuanya itu sesuatu yang sedikit dan kadar yang kecil. Wa ma min miqdari, dan tidaklah dari ukuran tempat pijakannya, illa wafihi, kecuali padanya itu malakun sajidun, ada satu malaikat yang sujud, au raki'un atau ruku', au qaimun atau berdiri, lahum zajlun bitasbihi wa taqdisi, bagi mereka itu menjibukkan dirinya dengan bertasbih dan bertakdis. Tasbih dan takdis, bertasbih dan bertakdis. Kemudian mereka itu pada muqabalahnya malaikat-malaikat yang berkeliling di seputar Arsy, yahumuna haulal arsy, berkeliling di seputar Arsy, kalkutroti fil bahri, seperti setetes air laut, setetes di laut. Kalkutroti fil bahri, seperti satu tetes di laut. Wala ya'lamu adadahum illallahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Summa ma'ahaulai, kemudian bersama mereka malaikatul lauhi, ada malaikat lauhil mahfuz. Alladzina hum asya'u Israfila, yang mereka itu merupakan golongan, rombongan malaikat Israfil alaihi salam. Dan malaikat-malaikat yang mereka itu tentara Jibril alaihi salam. Wa kulluhum mustaghiluna bi ibadatihi ta'ala, dan semuanya mereka itu menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhsi, tidak ada yang dapat menghitungnya secara detail satu persatu, ajnasahum, jenis-jenis mereka, wala muddata a'marihim, dan tidak pula waktu atau masa umur mereka, wala kaifiyata ibadatihim, dan tidak pula cara ibadah mereka, illallahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama. Dan ketika kami katakan bagi para malaikat, sujudlah kalian bagi Adam alaihissalam. Wa id qulna, kami katakan. Di sini tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata. Namun yang kita pahami, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa alat, yang intinya tanpa bagaimana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata dengan tanpa bagaimana. Udah selesai, nggak usah ada pertanyaan lagi. Berbeda dengan kita sebagai bagian dari makhluknya, kita itu berkata ada suaranya, ada hurufnya, ada bahasanya, dan lain-lain. Nah itu ya, ini harus selalu kita yakini, kita pahami. Terus yang kedua, ini pakai na. Nah itu biasanya diartikan untuk kami, mutakalim mahal goir. Dia berbicara mewakili yang lain. Nah itu kami atau nahnu. Biasanya terjadi pada perwakilan sebuah lembaga atau organisasi. Kami atas nama, gitu kan? Umpama kami atas nama perwakilan dari pemerintah. Nah, sekarang nih yang lagi rame masalah virus corona itu, ada jubirnya kan? Siapa namanya? Ahmad Irianto ya, bener gak? Kayaknya nggak pada baca, apa gimana sih? Ada jubir ya kan dari pemerintah. Kami gitu kan, dia bicaranya kami. Dia mewakili pemerintah, ya, mewakili pemerintah. Nah ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kami.
ya tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak mewakili siapapun. Ya kan? Tidak mewakili siapapun. Nah, ini faedahnya menunjukkan bahwa pastinya Allah Subhanahu wa taala itu zatnya yang maha agung, zatnya yang maha mulia, zatnya yang maha besar derajat dan martabatnya, bukan besar zatnya ya. Nah, itu dia kulna lil muazzim nafsah atau lil muazzam nafsuh. Jadi bisa untuk perwakilan atas nama orang lain, bisa juga menunjukkan bahwa ketika dia berbicara kami, itu dia membesarkan dirinya. Ya mungkin kalau diistilahkan ke dunia lah gitu ya, sifat duniawi, orang tahu dia itu orang terhormat gitu, makanya dia ngomong kami. Nah, itu untuk dia membesarkan dirinya bahwa dia itu orang terhormat ya. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala ya tentunya zatnya yang maha mulia, zatnya yang maha agung, zatnya yang maha besar derajat dan martabatnya ya. Maha besar ciptaannya, bukan besar zatnya ya. Nah, itu dia diantaranya kulna ya, kulna. Kan Allah SWT kan Maha Esa, tapi kok mengatakannya kami. Nah, itu dia tadi ya, membesarkan dirinya sendiri. Kalau untuk manusia ya sementara ketika dia memiliki jabatan yang mungkin itu terhormat di dunia, ya selama dia menjabat aja. Kalau dia udah menjabat ya enggak, ngomong biasa saya. Lil malaikati, bagi para malaikat. Nah, ini semua ya, malaikat ini di sini semua malaikat ya, sekalipun nanti ada perpecahan dalam tanda kutip, ada malaikat ini, malaikat itu, malaikat ini, malaikat itu. Intinya semua malaikat ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk usjudu li Adama, sujud kepada Nabi Adam. Bahkan termasuk juga di situ iblis ya. Bahkan termasuk juga di situ iblis. Memang di sini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah iblis itu juga bagian dari malaikat atau bukan? Ya, atau bukan. Ketika iblis dikatakan bagian dari malaikat, nama bahasa Arabnya adalah Haris. Nama bahasa Suryaninya Azazil. Iblis. Jadi bahasa Arabnya Haris, bahasa Suryaninya Azazil. Dari berbagai macam pendapat yang saya pahami, persamaan antara malaikat dengan iblis adalah sama-sama tertutup, sama-sama tidak terlihat oleh pandangan lahiriah, zohiriah mata manusia. Nah, itu di situ ya. Nah, itu kesimpulan yang saya baca lah ya. Kesimpulan yang saya baca, persamaannya antara malaikat dengan iblis adalah sama-sama tidak terlihat ya, sama-sama tidak terlihat. Nah, perbedaannya banyak ya, Di antaranya malaikat itu maksum, iblis tidak ya. Malaikat maksum maksudnya malaikat itu terhindar dari atau terjaga dari hal-hal yang negatif sekecil apapun. Makanya malaikat itu nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah. Nah, itu perbedaannya yang pertama diantaranya antara iblis dan malaikat. Malaikat itu maksum, iblis tidak.
Yang kedua, malaikat itu tidak memiliki keturunan. Makanya tidak boleh dikatakan malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nggak boleh. Ya, jadi malaikat itu nggak ada keturunannya. Sedangkan iblis ada. Ya, sedangkan iblis ada. Terus karena iblis memiliki keturunan, otomatis dia makan dan minum. Begitu juga mungkin berhubungan, ya. Ini secara kedokteran ya. Ya malaikat nggak makan nggak minum. Nah, itu perbedaannya. Terus lagi malaikat itu tercipta dari cahaya, sedangkan iblis tercipta dari api. Nah, itu beberapa persamaan atau perbedaan antara malaikat dan iblis. Ya, tadi persamaannya sama-sama tidak bisa terlihat jelas oleh mata, nggak bisa. Dia tersembunyi. Ya, dia tersembunyi, nggak bisa. Terus perbedaannya tadi malaikat masum, iblis tidak. Malaikat tidak memiliki keturunan, iblis punya. Malaikat nggak makan, nggak minum dan lain sebagainya, kebutuhan biologis yang lain, iblis iya. Malaikat tercipta dari cahaya, iblis dari api. Jadi semua ya, kalau kita mau mengatakan termasuk juga iblis pada saat itu bagian dari malaikat, ya silahkan, gak apa-apa. Tapi tetap kita harus tahu tadi perbedaannya ya, persamaannya juga. Karena iblis karena berubah nama jadi iblis ya, asalnya kan Haris atau Azazil. Nah, karena dia membangkang jadi berubah jadi nama iblis ya. Atau syaitonan rojiman. Ada ternyata pernah saya baca itu di kitab Baidul Qadir. Ternyata ada salah seorang sahabat dulunya sebelum dia muslim namanya setan. Ya, namanya apa? Setan. Setelah dia mu'alaf, muslim, beriman kepada Rasulullah SAW, mengimaninya, akhirnya jadi sahabat, diganti sama Rasulullah SAW, namanya jadi Abdullah. Nah, di sini sebetulnya emang sunnah ya, merubah nama dari yang tidak baik menjadi baik. Dan suatu hal yang pantas memang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita juga ketika melihat seseorang nama dia bagus ini, tapi kok perlakuannya jelek ya. Ini yang pantas orang kayaknya namanya ini sesuai perlakuan. Ya nggak apa-apa, tapi jangan ya. Ini cuma sebuah bercandaan aja. Sebetulnya sekalipun iya ada gitu ya. Seperti kasusnya terjadi pada iblis. Iblis asalnya namanya bagus, Haris atau Azazil, bagus, tapi karena dia membangkang diganti sama Allah jadi iblis. Tapi kalau buat kita ke manusia jangan serius ya, canda aja itu. Ya. Ini orang namanya cakep nih, gitu ya. Tapi kok begini? Ya saya juga mungkin termasuk pernah juga digituin ya ketika di pondokan itu. Pada saat itu kalau nggak salah diantaranya saya nggak ngaji, gitu kan. Ini nama mukmin tapi ngaji nggak ada. Udah ganti aja namanya. Nah, nggak pantas katanya gitu. Nggak apa-apa, cuma tapi ya bercanda aja kita ya. Mungkin maksudnya memotivasi ketika nama itu baik, usahakan perilaku pun baik gitu. Kalau kira-kira namanya jelek tapi dia perilakunya baik, sunnah ganti aja namanya. Ganti aja. Ya. Terus ini diantaranya dalam kitab tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Ini nikmat yang keempat bagi Adam alaihissalam. Ini nikmat yang keempat. Nikmat pertamanya apa? Apa nikmat pertamanya? Kalau diurut dari atas, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nikmat pertamanya Nabi Adam alaihissalam dijadikan sebagai khalifah.
ya kan? Kan awalnya Nabi Adam bukan siapa-siapa kan, nggak punya kedudukan, bahasanya nggak punya jabatan lah. Itu semuanya di apa sih, dijabat lah gitu ya oleh malaikat dan iblis ketika itu kan, atau golongan jin. Akhirnya Nabi Adam dikasih jabatan pertama khalifah, yang kedua dikasih ilmu, ya kan? Ini dibandingkan dengan malaikat maksudnya ya, dibandingkan dengan malaikat. Jadi yang pertama Nabi Adam alaihissalam itu diangkat menjadi khalifah, yang kedua dikasih ilmu banyak, yang ketiga sampai derajatnya tinggi karena punya ilmu, gitu ya. Nah yang keempat udah jadi khalifah gitu ya, asli dikasih nikmat khalifah, ilmu banyak, jadi orang yang berilmu. Maka yang keempat akhirnya usjudu li Adama, sujud mana Nabi Adam. Nah jadi ini kata tafsir itu Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, nikmat yang keempat bagi Nabi Adam. Sujudnya adalah sujud ta'zimin, sujud penghormatan, bukan sujud meletakkan jidat di atas bumi seperti kita sholat sujudnya begitu, bukan. Tapi ada juga ulama yang mengatakan sujud ketika itu ya begitu, karena ketika itu di masa Nabi Adam alaihissalam dalam syariatnya nggak haram. Sujud yang kayak kita sekarang begitu nggak haram dulu ya, dulu. Nah makanya pernah suatu ketika dari kitab tafsir itu juga saya baca riwayat dari Suhaib Mu'adz bin Jabal setelah dia pulang dari Yaman, ketika itu diutus sebagai pemimpin wilayah. Dia sujud kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, Mu'adz lu ngelakuin apa kok begini? Jangan begini, nggak boleh. Kalau cuma sekedar menghormati, memuliakan, ya nggak apa-apa. Tapi kemudian kata Mu'adz radhiyallahu anhu, saya maksudnya sujud begini ya emang ada satu anggapan sujudnya Mu'adz itu dilarang sama Nabi karena dia sujudnya meletakkan jidat di atas bumi, ya itu jangan. Tapi kalau sujud takzim seperti yang terjadi pada Nabi Adam, nah itu nggak apa-apa. Ya mungkin ya itu sama dengan sujudnya disilakan kayak orang Jepang kali ya. Ruku, sebetulnya itu ruku emang ya. Nah sujud takzim itu begitu doang. Kalau kita kadang kalau di di kerajaan-kerajaan Nusantara ya emang selama dia tidak menganggap melebihi kemuliaan si raja dari kemuliaan Allah SWT ya nggak ada masalah. Cuma kan sekarang paling sujudnya dia tetap berdiri tapi palanya nunduk gitu doang. Itu sujud dan takzim, sujud penghormatan aja. Gitu ya. Jadi ada mengatakan sujudnya seperti kita, tapi kebanyakan ulama sepakatnya sujudnya biasa. Ya, biasa. Bukan sujud ibadah, bukan. Tapi sujud takzim. Andai kata pun iya, ketika itu belum dilarang. Ya. Tapi syariat Nabi Muhammad SAW sujud ibadah begitu ke manusia ya dilarang. Fasajadu semua malaikat iblis, termasuk iblis maksudnya malaikat dan iblis, kalau memang iblis termasuk dari golongan malaikat juga gitu ya. Mungkin dari persamaannya sama-sama tidak terlihat malaikat, tapi kecuali iblis yang tidak mau sujud. Aba an amrillahi, enggan dari perintah Allah. An di sini maksudnya ditinggalin, perintah Allah enggak dikerjain. Ya, perintah Allah enggak dikerjain. Karena pada saat itu memang hanya perintah sujud dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan iblis.
tapi kemudian iblis nggak mau sujud, maka iblis membangkang dari perintah Allah SWT karena perintahnya emang sujud. Nah kalau untuk sekarang kita jangan lantas mengatakan ketika ada seseorang tidak mau melaksanakan perintah agama lalu kita cap dia sebagai mungkin sama dengan sikapnya iblis. Jangan disamain begitu. Perintah sekarang mah banyak. Mungkin dia ketika pada saat kita lihat bukannya dia dasar belum sholat kali, masa kita mau nongkrong dia terus supaya sholat? Iya kan, nggak mungkin. Itu jangan ya. Aba an amrillahi, iblis itu enggan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau kerjain karena yang perintahnya saat itu sujud doang. Jangan dijadikan kesimpulan karena satu perbuatan orang itu tidak mengerjakan ibadah, ya akhirnya diambil kesimpulan seolah semua lah. Jangan ya, jangan. Kalau kita sekarang nggak bisa. Nah ini mungkin juga di sini ada kesan yang tersirat. Perintah Allah itu kan sekarang banyak, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, ya itu banyak ya, yang disamakan dengan yang ini gitu ya, ke orang buat orang. Wa istakbaro